Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Suryaningsih, NIM E2018-2255, kelas Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan perekonomian pada masa Orde Baru. Di mana Orde Baru adalah istilah yang diciptakan oleh Orde itu sendiri untuk menandai kelahiran corak politik yang baru. Di mana pada kejadian masa itu sangatlah kacau dari segala bidang, terutama pada bidang ekonomi yang menyangkut kehidupan masyarakat. Poin yang kedua yaitu tujuan Orde Baru dan sistem pemerintah Orde Baru. Yang pertama yaitu tujuan Orde Baru, yaitu mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan UU 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, yang terakhir, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan Orde Baru di sini intinya adalah bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru di sini ialah di mana kekuasaan dipegang teguh oleh presiden. Dan yang awalnya kehidupan itu demokrasi di Indonesia menunjukkan suatu kemajuan. Di dalam sistem ini juga dilakukan perampingan partai-partai politik seperti Golkar, PPP, dan PDI. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru. Berbicara tentang kebijakan-kebijakan ini terdapat sisi hal yang positif dan negatifnya. Salah satunya yaitu sisi positifnya yaitu Indonesia sudah berhasil mengubah status negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras tersendiri, yaitu swasembada beras. Namun kebijakan ini juga memberi dampak yang lain bagi kebijakan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, pemerintah itu lebih cenderung ke bersifat otoriter, di mana presiden ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintah. Peran negara juga semakin kuat sehingga menyebabkan timbulnya pemerintah yang sentralitas. Dari sisi negatifnya yaitu meskipun pembangunan dampak kebijakan politik ini menunjukkan suatu yang menggembirakan, namun ada dampak negatifnya yang cukup banyak. Salah satunya yaitu disebabkan oleh kebijakan Orba yang terlalu memfokuskan atau mengejar kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.